malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena memberi kekuatan kita bisa hidup dan menjalani kehidupan ini, sehingga pada malam hari ini saya ingin membicarakan mengenai Majelis Hakim Adat Bayak Nasional yang sedang kita jalankan, ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, kapan manusia ini memerlukan adat atau peraturan yang mengikat antara satu sama lain itu ya ketika masyarakat itu mulai bertambah banyak. Ya, kalau hanya satu orang aja mungkin tidak perlu lah ya. Tapi karena makin hari ke hari manusia itu makin bertambah, beranak pinak, sehingga kehidupan kita ini semakin kompleks juga ya. Semakin banyak aturan, semakin banyak undang-undang yang dibuat juga, tetap juga ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah, demikian juga di masyarakat kita yang sangat tradisional ini, yang kita kenal dengan istilah adat istiadat, budaya kita yang mencakup semua aspek kehidupan atau semua sendi-sendi kehidupan kita bermasyarakat. Nah, Majelis Hakim Adat ini diharapkan ya menjadi semacam pengadilan rakyat ya, pengadilan bagi rakyat yang masih tradisional ya, dan juga masih memelihara adat istiadat dan memerlukan keadilan di dalam kehidupannya. Nah, kita tahu di Indonesia ini sering disampaikan bahwa terjadi dualisme dalam kehidupan kita. Ada masyarakat yang kaya raya, ada masyarakat yang sudah tinggi pengetahuan, sumber daya manusianya, tetapi sebaliknya masih ada juga masyarakat yang masih hidupnya tradisional, masih di bawah ya. Nah, dualisme ini tentu di dalam mencari keadilan juga demikian ya. Yang di bawah itu tentu tidak bisa membayar pengacara, yang di bawah atau masyarakat jelata ini sulit untuk memperoleh keadilan karena ternyata pengadilan ini memerlukan juga biaya ya, dan berkali-kali juga diadakan sidang di pengadilan ya, dan bahkan disinyalir juga ya, ada mengatakan hukum di Indonesia tumpul ke atas tapi tajam ke bawah ya. Apakah ini ya, itu yang sudah sering diungkapkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, hukum adat ini merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat kita atau warga kita untuk mendapat keadilan yang murah, sederhana, dan tidak berbelit-belit. Nah, tentu dalam banyak kasus dua pihak yang bermasalah atau dua pihak yang berkepentingan, pertama diharapkan itu diselesaikan di adat. Sebab apa? Adat ini adalah yang terutama dan yang pertama. Setelah perkembangannya muncullah pengadilan atau hukum yang sebagaimana yang kita lihat di negara kita. Dan hukum itu sesuai dengan perkembangan zaman makin hari makin canggih dan makin hari makin hebat lah, baik pasal-pasalnya, tuntutannya, dan lain sebagainya. Ini juga memerlukan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dan teknologi juga di dalam bidang hukum. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau ada dua pihak yang
bermasalah. Tentu diharapkan kedua belah pihak itu kalau membawa ke ranah hukum adat, tentu mereka sepakat penyelesaian kasus itu melalui hukum adat. Nah, ini yang kita harapkan ke depan ini, sebab mudah-mudahan hukum adat yang kita tegakkan ini nanti akan banyak membantu. Pertama, membantu pemerintah, membantu dunia usaha, membantu rumah tangga, dan membantu rakyat jelata dalam mendapatkan keadilan. Sebab kalau kita lihat masyarakat kita, ya banyaklah yang bisa diselesaikan dengan hukum adat. Nah, ini kita mengharapkan diformalkan dalam wadah Majelis Hakim Adat Dayak Nasional ini. Nah, ini yang akan mengelola atau mengkaji atau melaksanakan secara adat istiadat yang masih berlaku di daerah kita masing-masing. Nah, tentu saja adat istiadat ini tidak persis sama, tetapi intinya kalau kita lihat itu sama, tidak lain adalah mencari keadilan yang antara dua pihak tadi, supaya bisa menuju ke perdamaian, bisa menuju ke artinya diselesaikan dengan baik. Nah, kalau sudah diselesaikan oleh hukum adat, maka dua belah pihak ini sudah damai kembali. Nah, kalau sudah damai kembali, tidak ada masalah lagi di dalam masyarakat. Nah, bahkan itu memberi kesempatan kepada yang bersalah bisa memaafkan, bisa minta maaf kepada yang ini, ya. Kemudian yang pihak yang satunya bisa memaafkan yang bersalah. Nah, kemudian ditandai dengan istilahnya denda adat. Sebenarnya denda adat itu adalah sarana atau benda atau jalan untuk menuju perdamaian, ya. Perdamaian apa? Antara dua belah pihak yang berkasus, ya. Jadi intinya, kalau misalnya masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan hukum adat untuk menuju bisa diselesaikan dengan hukum adat yang adil, ya, untuk menuju perdamaian, ya, antara dua belah pihak, itu sangat bagus dan sangat mulia. Nah, disitulah kita lihat bahwa hidup ini tidaklah sulit kalau kita lihat bisa diselesaikan dengan baik. Nah, tapi kalau dibawa ke ranah hukum positif, ya, itu juga tidak salah, ya. Tapi seperti apa yang saya katakan, agak rumit. Kenapa? Tentu ada banyak aturan-aturan yang mengikat, banyak aturan-aturan yang mengatur, sehingga prosesnya berjalan agak alot sedikit, ya. Dan yang kedua juga, peradilan di hukum adat ini tadi itu memberi kesempatan kepada kedua belah pihak, ya, untuk bisa menyelesaikan dengan cepat. Karena dengan begitu berarti banyak hal-hal yang bisa dilakukan berikutnya. Nah, namun demikian, kelemahan daripada hukum adat ini itu tidak bisa dipaksakan, ya. Tentu ada kesemacam sepakatan, ya. Nah, inilah nilai yang tertinggi di hukum adat itu, kesepakatan itu yang kita kenal istilahnya dalam zaman sekarang itu saling menghargai satu sama lain, yang kita sebut dengan alam demokrasi. Nah, tidak ada pemaksaan, dan di dalam hukum adat juga tidak ada penjara adat. Nah,
kalaupun misalnya dua belah pihak tidak mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan masalahnya, ya tentu dibawa ke ranah dibawa ke sumpah, ya, sumpah adat. Nah, itulah yang terakhir dalam penyelesaiannya. Nah, tetapi sumpah yang dilakukan itu ya sama saja sebenarnya yang di penyelesaian itu. Tapi sekarang itu orang seenaknya aja melakukan sumpah, padahal ya itu sebenarnya sakral, dan itu cara-cara leluhur kita atau nenek moyang kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, hukum adat ini bisa ya menyelesaikan semua masalah. Karena apa? Waktu dulu ya, waktu sebelum Indonesia merdeka, tidak ada hakim, tidak ada jaksa, tidak ada polisi, ya, tetapi ternyata dengan adanya adat atau hukum adat ini, persoalan-persoalan yang ada di masyarakat bisa diselesaikan dengan baik, ya. Termasuk paling yang sulit adalah misalnya dalam hal pembunuhan misalnya, toh itu masih bisa juga diselesaikan dengan hukum adat. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kelemahannya tentu tidak secanggih polisi dalam meneliti atau mengkaji atau menyelidiki kasus-kasus itu, ya kan. Nah, kasarnya kalau misalnya mengenai pemerkosaan, nah kalau adat kan ya keterangan-keterangan yang normatif saja yang diperiksa, tidak sama dengan yang dilakukan oleh polisi. Polisi bisa visum, ya, misalnya katakanlah ya tanda kutip apa ya, bisa memeriksa sperma yang tercecer di situ dan lain sebagainya, bisa lihat macam-macam ya yang membuktikan itu. Tetapi pada dasarnya juga hukum adat ini karena dia mencari keadilan, tentu yang harus ada adalah fakta hukum yang ada. Tidak boleh direkayasa, tidak boleh dibuat-buat sedemikian rupa. Jadi fakta hukum yang penting. Kemudian yang berikutnya adalah saksi hukum. Nah, ini yang diperlukan dalam melaksanakan hukum adat ini. Nah, yang berikut adalah hakim adat. Hakim adat ini yang menghakimi atau yang melakukan sidang untuk mengadili perkara antara dua pihak yang sedang bermasalah. Mereka ini harus jujur juga, jangan memihak antara satu dengan yang lain. Kalau memihak, nah tentu tidak adil. Nah, kalau tidak adil, siapa yang menggunakan hukum adat kita ini? Jadi itu pertama adalah adil, ya, dan jujur, ya, terbuka, saling meminta maaf, ya, antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian berikutnya, ya, kalau dilihat hukum adat ini, ya, ini memberi peluang bagi masyarakat kita yang ingin mencari keadilan dengan demikian mudah, ya. Nah, tentu saja ini tidak gampang juga, ya. Nah, bahkan kalau dua belah pihak itu, misalnya satu pihak tidak mau mengikuti ketentuan-ketentuan baik denda adat maupun aturan adat itu sendiri, maka para pengurus adat ini kadang-kadang mengatakan begini, ya, maaf dalam bahasa daerahnya, "Mpi ko oba bayak hukum adat, nanti amek telu dia lata ini akan teka beluak, teka dalam." Nah, itu dalam bahasa
artinya disampaikan kepada yang bersangkutan, kalau kamu tidak mau nurut atau tidak mau melaksanakan apa yang diputuskan oleh hukum adat, akan dilemparkan kepada hukum positif, akan disampaikan kepada hukum pemerintah, ya, yang tentunya tidak mudah, ya, bahkan lebih sulit dibandingkan dengan hukum adat nih, ya. Jadi sehingga itu merupakan satu peringatan bagi para yang kena kasus, sehingga kalau mereka kena kasus ini, ya, itu dia harus hati-hati, ya. Saya ambil contoh mengenai kasus yang terjadi di pedalaman, ya, yaitu kasus seksual di bawah umur, misalnya, yang perempuannya itu umurnya masih 15 tahun, ya, yang laki-laki sudah 25 tahun. Nah, jadi yang pihak perempuan ini menginginkan diselesaikan dengan cara hukum adat. Supaya apa? Supaya kejadian itu terjadi, ya, memang bukan pemerkosaan, tetapi istilahnya kecelakaan bagi anak muda lah, ya. Tapi yang laki-laki ini tidak mau, ya, tidak mau mengikuti karena dia mungkin menganggap dia sudah hebat. Tapi ya sudah diingatkan bahwa baik selesaikan dengan adat, dan akhirnya dilaporkan kepada polisi. Nah, kalau laporkan kepada polisi bahwa kasusnya itu adalah kasus seksual atau, ya, yang di bawah umur, ya. Nah, tentu kalau di bawah umur itu lebih berat dibandingkan dengan yang sudah dewasa. Nah, menurut itu, ya, hukumannya bisa sampai 15 tahun. Nah, setelah dilapor sampai kepada polisi, setelah dia tahu tuntutan, ya, pasal-pasal yang akan dia dikenakan hakim kepadanya, baru dia mau memilih hukum adat. Tetapi itu sudah terlambat, ya. Jadi kasus itu kalau sudah masuk di ranah hukum, ya, tentu adat ini tidak bisa lagi menarik lagi, tidak bisa begitu. Makanya sebelum ke ranah hukum positif atau hukum yang dilakukan oleh pemerintah ini, sebaiknya diselesaikan baik melalui hukum adat ini. Nah, ini harapan kita ke depan supaya artinya bisa diselesaikan dengan musyawarah, bisa selesaikan dengan hukum adat. Nah, itu yang kita disampaikan. Jadi tentu saja ini sesuatu yang mungkin, ya, sudah menurut yang masyarakat yang modern, ini suatu hal yang kurang efektif, ya. Tetapi di masyarakat yang tradisional, masyarakat pedalaman, ini sangat membantu mereka dalam menyelesaikan masalah dan dalam mencari keadilan di tengah-tengah masyarakat yang serba majemuk ini, ya. Nah, tentu intinya hukum adat, ya, yang berlaku itu bisa di kalangan sendiri, bisa juga di kalangan masyarakat banyak. Sebab apa? Yang diterapkan oleh hukum adat ini adalah yang adil, ya. Nah, di mana-mana orang mencari keadilan, di mana-mana orang perlu keputusan yang adil, sehingga kedua belah pihak bisa menerima keputusan hakim, baik hakim adat maupun hakim yang menjadi hakim di bidang pemerintahan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya, dan terima kasih.